Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri Abdul Syakura bin Yasir, habis itu ada Yazid Arazi, Dara Ramadhani dan juga Rahmatul Ulia. Nah, jadi kami dari tim ah terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F1 RPL kami ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan yaitu Edu Parlemen. Nah, di sini saya sendiri Abdan Syakura Yasir dan bersama saya ada Rahmatul Ulia, Dara Ramadhani dan juga Yazid Ar-Razi. Jadi, edukasi mengenal kebijakan perubahan iklim di tingkat sekolah, kampus selama ini cenderung membosankan, teoritis dan juga satu arah. Dan juga uh, siswa juga kurang mendapatkan wadah interaktif untuk mensimulasikan bagaimana sebuah kebijakan publik. Maka dari itu kami menciptakan sebuah platform yaitu simulasi parlemen digital berbasis mobile. Jadi, parlemen iklim ini mengubah metode belajar menjadi lebih menarik, yaitu simulasi peran, di mana siswa bertindak sebagai parlemen muda yang menyusun draft kebijakan, berdebat, dan juga voting. Sementara guru bertindak sebagai ketua sidang sekaligus evaluator. Nah, pada apa yang saya kerjakan sini saya ada melakukan 6 backlog. Jadi saya bertanggung jawab penuh di antara arsitektur back end atau logika dan juga UI UX di beberapa desain. Yang pertama ada informasi kelompok, di mana saya membuat halaman agar siswa dapat melihat daftar anggota timnya secara transparan. Yang kedua ada room chat diskusi, yaitu membangun fitur live chat internal kelompok beserta penyimpanan riwayatnya. Kemudian ada membuka sidang, yaitu merancangkan logika untuk mengaktifkan sesi debat. Kemudian ada tanggapan sidang, yaitu mengembangkan fitur interaktif bagi siswa untuk mengirim dan membalas komentar pada draft kelompok lain. Itu ada monitoring guru, yaitu menyusun panel pantauan komentar real time bagi guru, lengkap dengan asal kelompok mengirimnya. Dan yang terakhir ada menutup sidang, yaitu membuat logika untuk mengunci forum dan menyelesaikan sesi voting beserta merangkum semuanya. Nah, tantangan yang saya hadapi masalah ini ada tiga yang paling utama, yaitu parameter login, di mana saya seringkali mendapati masalah di security yang Mendik ini sangat sensitif. Kemudian ada sinkronisasi data yang tentunya yaitu expect trend, di mana logikanya itu perlu diolah-olah dan hingga seringkali error. Dan terakhir yaitu layout di bagian tampilan HP, yaitu font web. Mungkin seringkali harus diatur secara manual. Mungkin cukup dari saya. Lanjut. Berikutnya di sini saya Rahmatul Ulia. Pada sprint 1, di sini saya mengerjakan dua backlog utama, yaitu halaman susun draft kebijakan yang digunakan kelompok untuk merumuskan draft kebijakan sebelum dikirim ke parlemen. Yang kedua, saya membuat forum debat, di mana forum debat ini digunakan siswa untuk mengirim draft pilihan mereka, sekaligus sebagai tempat untuk guru memantau draft-draft yang dikirim oleh setiap kelompok. Kemudian pada sprint 2, di sini saya fokus ke voting, di mana ada 3 backlog yang saya buat. Mulai dari fitur untuk buka voting agar guru bisa memulai sesi pemilihan yang mana paling bagus ketika sidang sudah berakhir. Yang kedua adalah halaman untuk melihat voting, di mana halaman untuk melakukan voting ini adalah tempat untuk siswa memilih draft kebijakan mana yang paling cocok dengan topik debat. Yang terakhir ada halaman untuk melihat hasil voting. Nah, di halaman melihat hasil voting ini akan ditampilkan rekap data uh, berupa data dari hasil voting itu akan diurutkan dari suara terbanyak hingga suara terkecil. Kemudian selama pekerjaan, di sini saya mengalami berbagai kendala, mulai dari belum terbiasa dengan Mendix, kemudian juga error pada logika microflow, data yang nggak terhubung, adanya konflik saat melakukan merge, kemudian juga terlebih lagi disertai dengan deadline-deadline tugas lain yang berdekatan. Dan kemudian saya Dara Ramadhani, pada sprint 1 saya membuat backlog membagi kelompok siswa dan mengunggah draft kebijakan ke sidang. Untuk membagi kelompok siswa itu saya membuat menu atur kelompok yang digunakan guru untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan pembelajarannya.
Kemudian untuk backlog mengunggah draft kebijakan ke sidang, saya membuat tombol upload draft yang tersedia pada halaman sisi sidang. Nah, sebelum draft dapat diunggah, sistem itu dia terlebih dahulu melakukan validasi untuk memastikan seluruh data yang diperlukan itu telah diisi dengan lengkap. Setelah validasi berhasil, baru draft kebijakan akan disimpan ke dalam database. Dan saya juga membuat fitur edit, delete, dan kirim ke parlemen. Kemudian untuk sprint 2, saya membuat riwayat sidang dan logout system. Di riwayat sidang, saya membuat menu khusus yang berfungsi untuk menampilkan seluruh sidang yang sudah selesai dilaksanakan. Tujuannya agar pengguna dapat melihat kembali aktivitas sidang yang pernah dilakukan. Kemudian untuk logout system, saya membuat tombol logout yang dapat digunakan oleh pengguna untuk keluar dari aplikasi. Untuk kendalanya, terdapat banyak error dan konflik ketika menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain. Dah. Dan saya Muhammad Yazid Arazi, di sprint 1 saya mengerjakan login ke sistem, membuat topik dan jadwal sidang, dan melihat topik dan jadwal sidang. Untuk login, saya membuat dua pengguna yaitu guru dan siswa untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Sedangkan untuk buka topik, untuk membuat topik dan jadwal sidang agar guru bisa membuatnya, untuk siswa bisa memulai sidang. Lalu lihat topik dan jadwal sidang untuk siswa agar bisa melihat jadwal mereka yang akan dilakukan nanti. Lalu di sprint 2 saya melakukan eh, penilaian, lalu backlog, beranda. Di penilaian saya melakukan pe- pembagian nilai berdasarkan kelompok dan pribadi, lalu pembagian berdasarkan topik dan kelas. Dan di beranda saya mengatur button-button kemana-mana untuk arah-arah setiap fitur. Masalah yang saya alami adalah saya tidak terbiasa dengan Mendix, banyak error dan konflik, lalu tidak sempat membuat desain dan lain-lain, dan itu aja. Screen-nya. Nah, ini Mendix. Mana? Ini. Nah, nih. Nah, ini, Pak. Nah, sekarang kami akan mendemokan aplikasi kami. Dimulai dari pengguna guru. Oh, diam aja. Ini adalah dashboard untuk guru. Ada buat topik sidang, riwayat topik sidang, atur kelompok, dan keluar. Buat topik sidang, kita akan membuat topik sidang untuk siswa. Topiknya iklim Aceh. Untuk tanggal besok. Untuk tingkat kelas 10. Di riwayat topik sidang kita bisa melihatnya, yang baru saja saya buat. Dan atur kelompok siswa. Di sini sudah ada kelas yang kami atur berdasarkan database. Ini ada 5 siswa, 6 siswa untuk masukkan ke kelompok 1. Dan buat topik iklim Medan misalnya. Jadwalnya. Jadi di sini guru bisa mulai sidang. Dan ini adalah pilihan untuk penilaian, forum, dan profil. Guru sekarang bisa memulai sidang. Dan nanti akan ada siswa yang akan
ikut dari forum debat ini. Ini ada penilaian untuk menilai nilai siswa, cuman ini belum ada karena belum siap sidangnya. Ini adalah forum tempat yang tadi menampilkan topik sidang, menampilkan draft, dan ini adalah profil. Guru bisa melihat hasil voting dan bisa tutup sidang. Balik. Ini bisa lihat forum juga. Ya dari riwayat yang tadi. Bisa lihat nilai, bisa lihat voting. Sekarang mulai dari siswa. Siswa bisa melihat topik sidang yang sudah dibuat guru. Bisa melihat kelompok yang dia masuk. Dia kelompok 1, masuk grup, dan masuk ke pembuatan draft kelompok. Rule, iklim. Deskripsi, iklim. Aceh, Memanas. Plan solusi, deforest, menanam pohon. Simpan, bisa disimpan dan bisa dikirim ke parlemen. Di sini kita bisa komen dan bisa melakukan voting. Saya setuju. Oke. Bisa juga dibalas. Dan bisa melakukan voting untuk memilih yang mana yang paling bagus. Untuk bisa melihat hasil votingnya juga. Cuman di sini saya belum pilih. Ini adalah diskusi tempat untuk kelompok tadi. Ini adalah forum debat dan profil siswa. Dia bisa melihat kelompoknya, bisa melihat riwayat topik, dan selesai. Dan sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih